Surup itu makanya ada larangan juga, ya bisa juga dikatakan mitos, tapi faktanya ada. Kalau setelah surup ini kita nggak boleh keluar rumah. Dan itu faktanya ada. Surup itu makanya kita di saat surup itu dia mulai berdatangan. Terkadang siang pun bisa, tapi jarang gitu. Yang biasanya dia mulai ngunci itu dari habis maghrib sampai takrim, subuh. Udah mulai aktif loh ya, Mulai aktif. Saya merasa nggak tahu itu santet atau apakah gitu. Santet, teluh atau guna-guna Karena itu. merasa gini, saya hanya merasa bahwa apa-apa yang sudah di depan mata, anggaplah semua sudah oke, firm gitu loh, firm. Dan ini saya baru rasakan memang akhir-akhir ini gitu ya. Dua tahun terakhir lah, 2 tahun terakhir seperti kayak gitu. Itu benar-benar jauh gitu. Kalau dulu kayaknya cari duit gampang sekali. Gampang sekali. Gampang sekali. Padahal udah di depan mata bisa lepas. Yang sekarang udah di depan mata. Kita istilahnya cuma tinggal dipanggil, nih Bu PO, lepas. Pas pertama kali ketemu dia itu masih SMP ya. Nah, ini mungkin Bunda mulai ditempelinnya, saya ngerasanya mungkin pas pertama kali ketemu Om. Iya memang diguna-guna, dipelet lah, bukan diguna-guna, dipelet. Iya, dipelet kan biasanya kan kalau yang buat ngedeketin itu kan pelet ya. Nah, itu saya ngerasanya tuh ada yang sedikit beda sama Bunda. Dalam arti beda tuh ketika Bunda lagi ngobrol sama orang lain, itu ya seperti Bunda pada umumnya. Tapi ketika Bunda ketemu sama si manusia satu ini nih, enggak aja. Saya nolak keras. Saya sampai di posisi dimana saya nggak menghargai dia sebagai manusia. Saya sampai kayak, lu siapa? Lu tuh anak mana? Lu berharap respect dari gua? Lu tuh nggak punya apa-apa. Dia tuh nggak ngasih kontribusi apa-apa ke kita. Gitu. Saya justru merasakan, walaupun masa lalu saya itu buruk dengan bapak saya, tapi saya merasa ketemu dia tuh justru lebih buruk lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi kali ini saya dapat undangan nih di tempat klien ya atau pasien. Jadi ada beberapa fenomenal yang memang terjadi di sini, terutama ini tentang makhluk astral atau makhluk yang mengganggu kesadaran atau menjadi imajinasi bagi seseorang. Jadi buat teman-teman kalau misalkan melakukan atau mengalami hal ini perlu antisipasi. Jadi buat Excel nih, kalau misalkan gue terawang nih Sel, kenapa imajinasi itu suka keluar dan sering misalkan nonton film porno atau ejakulasi, itu kenapa? Sebenarnya kalau ditanya sebabnya kenapa gitu lebih ke arah tiba-tiba Om ya. Tiba-tiba. Kalau saya sendiri ngerasain ya, bukan kayak kan kalau orang biasanya kan habis di jalan ngelihat apa gitu. Saya kalau di luar ngelihat yang seperti itu, dan ketika pas saya kemarin ke Universitas Sayang Sampurna yang notabene ya orangnya sudah pada berdandan semua ya, itu saya merasa malah kayak oh mereka cantik, udah gitu, nggak sampai kayak seperti itu. Tapi ketika saya di rumah dan sendiri, terutama di atas ya, itu muncul yang kayak gitu. Muncul yang negatif-negatif. Iya, dan munculnya tuh kayak saya sebenarnya awalnya tuh entah lagi main atau lagi apa, nggak ada niat untuk apa. Tapi ketika tiduran itu udah mulai tuh. Terus maksudnya mulai berasa apa? Tapi Excel ini kan sempat lihat ada beberapa sosok kan di rumah ini gitu. Yang Excel lihat ini perwujudannya pertama apa? Kalau yang saya lihat Mbak Kunti, beras itu yang paling itu. Terus apa lagi? Saya pas lagi malam sekitaran jam 1 jam 2, ketika saya lagi main laptop di atas itu kan depan jendela, yang loncat si itu yang si kawan tuh, Mas Poco. Lempar lah. Iya, lempar. Terus yang baru saya lihat sih 2 itu. Tapi untuk bau-bau yang saya ngerasain tuh mulai dari ada yang bau bangkai sampai bunga belum, bau sangit sampai bau gosong. Sekarang saya mau tanya nih, ini ada ibunya juga nih guys. Mbak mulai terasa. Jadi buat Excel sama Mbak ini kalau mulai terasa merinding, kasih tahu saya, karena dia mulai agak nggak senang kita bahas. Gitu. Mulai terasa merinding atau enggak? Belum Mbak? Belum.
Nanti kalau merasa merinding ngomong, soalnya saya udah terasa banget gitu. Jadi nggak mau dibahas ataupun dibuang. Jadi terkadang gini loh, hal-hal gaib nggak usah lelaki ya. Jadi buat teman-teman misalkan dia perempuan itu sering kali dia didatangi genderuwo dan diajak hubungan badan itu sering banget. Dan itu banyak pasien saya tuh yang ngalamin hal itu gitu. Jadi kalau misalkan posisi cowok di sini kalau misalkan keimanannya nggak tebel, dia bisa pun didatangi Mbak Kunti itu. Cuman Mbak Kunti di sini memiliki keilmuan dari kunti-kunti lainnya. Kalau kunti lainnya kan hanya dia ketawa, nakutin aja gitu. Tapi kalau misalkan dia udah bisa bersetubuh atau bersenggama, dia punya ilmu yang lebih tinggi daripada dasarnya gitu loh. Jadi buat misalkan Excel gitu, kalau bisa sholat malamnya itu dikuatin sama banyak baca surat Al-Ikhlas. Tapi memang udah lumayan berubah dari awal kita ketemu gitu, udah auranya udah agak beda, cuman terkadang masih tergoda. Cara ngebuangnya nggak bisa? Cara ngebuang bisa, tadi itu dengan cara sholat malam dan dia harus banyak baca ayat kursi, terutama maghrib. Jadi misalkan maghrib, dia setelah sholat maghrib baca aja ayat kursi kalau kuat 100 kali. Kalau misalkan nggak kuat 33 kali. Ayat kursi. Ayat kursi. Jadi dia buat ngerontokin hal-hal negatif. Berapa kali? 100 kali habis maghrib atau 33 kali. Karena kan kalau di Jawa itu namanya surup. Surup itu makanya ada larangan juga, ya bisa juga dikatakan mitos, tapi faktanya ada. Kalau setelah surup ini kita nggak boleh keluar rumah. Dan itu faktanya ada. Surup itu makanya kita di saat surup itu dia mulai berdatangan. Terkadang siang pun bisa, tapi jarang gitu. Yang biasanya dia mulai ngunci itu dari habis maghrib sampai takrim subuh. Udah mulai aktif loh ya. Mulai aktif. Saya kadang-kadang kalau sholat maghrib itu ya, kita lagi pikir tiba-tiba ngantuknya luar biasa tuh. Apakah itu ada pengaruh dari makhluk-makhluk yang astral itu juga? Ada pengaruh. Makhluk astral itu Ngantuknya luar biasa. pengaruh banget. Terkadang ya godaan itu juga dari diri sendiri. Biasanya kalau di saat kita itu zikir untuk usaha, bahkan itu untuk usaha. Kalau misalkan zikir untuk usaha kita udah ngantuk ataupun kita nggak tahan dengan mata itu kayak pedas, itu sebenarnya tahapan godaan. Kalau Mbak bisa melewati itu, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Makanya setan ini nggak mungkin atau setan ini nggak mau kalau diri kita itu maju. Tapi yang kalau yang saya lihat dari Mbak sih, ada beberapa orang yang memang nggak suka gitu. Ada beberapa orang yang memang nggak suka, ada juga yang memang nggak suka ngelihat Mbak itu maju atau kaya. Jadi dulu kaya nih guys nih, dulu kaya. Fortuner ada, dulu apa aja mobil? Pajero, Innova, semua mobil ada. Tapi sekarang benar-benar jatuh. Semua jatuh. Habis apa-apa yang sudah di depan mata, anggaplah semua sudah firm gitu loh, firm. Dan ini saya baru rasakan memang akhir-akhir ini gitu ya, dua tahun terakhir lah, 2 tahun terakhir seperti kayak gitu. Itu benar-benar jauh gitu. Kalau dulu kayaknya cari duit gampang sekali. Gampang sekali. Padahal udah di depan mata bisa lepas. Yang sekarang udah di depan mata. Kita istilahnya cuma tinggal dipanggil, nih Bu PO, lepas. Gitu. Nah itu yang membuat saya apa sih ini sebenarnya gitu. Antara ini apa gitu. Percaya dan tidak percaya, tapi faktanya ada di lapangan. Faktanya ada di lapangan dan saya rasakan gitu. Entah itu apakah itu yang dinamakan santet kah, ataukah itu yang dinamakan telur kah, ataukah memang ada pengiriman orang jahat kepada saya kah. Nah itu yang saya belum tahu. Satu, kenapa saya mempertanyakan emang ada ya orang sejahat itu, padahal setaunya saya, se-feelingnya saya tidak pernah jahat kepada siapapun, tidak pernah jahat. Bahkan saya itu orang yang paling tidak bisaan melihat orang susah, nggak tegaan. Dan padahal laku ritualnya udah lumayan kuat ya. Puasa muti seminggu lolos. Seminggu 3 hari lolos. Saya udah 2 kali muti. Saya 2 kali muti. Seminggu 3 hari lolos sudah. Zikir banyak, sudah saya lakukan. Sholat sudah lebih baik lah, walaupun masih bolong-bolong lah. Masih ada bolong-bolong iya. Tapi sudah lebih baik seperti kayak gitu.
Dan saat ini saya justru merasakan kalau ada sholat yang tertinggal, ada yang kurang gitu. Itu udah saya merasakan itu. Artinya saya sendiri udah merasa memang harusnya begitu gitu. Tuh. Tapi kenapa gitu? Dan serangan yang paling benar-benar gitu. Itu pagi itu saya merasa kayaknya badan ini capek, malas melakukan sesuatu gitu. Itu apa gitu? Apakah itu memang itukah yang katanya orang dikirim santet atau apalah gitu, saya enggak tahu. Kalau santet itu lebih menjurus ke penyakit. Nah, kalau penyakit saya ini udah 2 bulan nih. Ini enakan nih. Nanti tiba-tiba langsung bak. Tapi untuk medical check up dokter nggak ada masalah. Nggak ada penyakit. Nggak. Ya ada sedikit paru sedikit, tapi itu nggak berpengaruh fatal seperti itu. Karena kan saya mainnya maksudnya bisnis saya di pengecatan, jadi ada efek di situ. Sosialitasnya saya 99% adalah laki-laki dan perokok. Nah itu juga membawa imbas, mempengaruhi saya juga seperti jadi itu. kayak misalkan rokok apa namanya? Rokok pasif Ya contohnya itu juga bahaya sih. Pasif seperti itu. Tapi selama ini kalau medical check up yang dirasa di badan itu aman semua. Aman, nggak ada apa-apa. Cuman ya kayak gitu. Akhir-akhir ini aja nih udah 2 bulan ini. Saya sampai menjerit sama Tuhan. Saya nggak sanggup gitu. Karena apa? Saya punya tanggung jawab anak. Saya punya tanggung jawab ibu. Terus kalau saya nggak bisa melakukan apa-apa, dari mana? Iya. Kan nggak mungkin uang datang sendiri. Iya, mau nggak dicari nggak mungkin. Iya. Nah, bagaimana saya bisa berikhtiar kalau badan saya sendiri tidak mendukung? Gitu. Itu aja. Saat ini saya sendiri baru iya ya, saya udah nggak punya apa-apa. Gitu. Semua mobil habis, tabungan habis, tanah habis. Kok bisa? Itu yang membuat saya sampai saya sorry sama anak saya. Saya cuma bilang sama dia, yuk dek, fokus. Kita masih ada kesempatan untuk maju. Bismillah. Kita yakini aja. Saya cuma bilang begitu. Mencoba. Ada selain usaha yang saat ini sudah ada, kita mencoba untuk usaha yang lain seperti kayak gitu. Apakah barangkali itu dari sana atau seperti apa, kita kan nggak tahu. Jadi artinya selama Mbak ini ketemu saya, kita itu menanam hal yang baru. Jadi menanam hal yang baru, selama ini perjalanannya itu memang putus gitu. Artinya gini, perjalanan hidup kita ini nggak langsung kita bisa maksimal atau naik. Jadi misalkan kita yang nanam baru ini harus ada penghapusan. Jadi penghapusan itu perjalanan kita yang nggak benar. Jadi gini Mbak, manusia ini menjalankan hal-hal kemaksiatan ataupun tidak ingat dengan Tuhan itu berapa tahun? Terus kita menjalankan hal kebaikan atau ingat dengan Tuhan berapa bulan? Terkadang nggak balance. Jadi nggak balance ini artinya makanya nanti di saat hari kiamat itu ada timbangan. Jadi jangan pernah kita baru menjalankan hal kebaikan ataupun menjalankan tirakat puasa baru berapa bulan, tapi kita bandingkan dengan perjalanan yang memang salah berapa tahun, itu nggak seimbang. Itu yang mungkin ya saya akui bahwa saya berpikir saya ada salah lingkungan, salah ketemu orang juga seperti kayak gitu, merasa dimanfaatkan saya seperti kayak gitu. Saya juga mungkin minta sama Kisono bahwa kalau toh memang itu tidak baik, please putus, selesai. Caranya seperti apa? Ya sudah gitu. Saya minta keadilan dong gitu. Karena komitmen awal kami itu tidak begitu. Tapi setelah semuanya berantakan dan dia semua kebutuhannya selesai, kok linggang kampung kok enak banget gitu. Jadi manusia kok enak. Kok jadi manusia enak banget gitu. Saya juga pengen dia juga dapat ganjaran, dapat merasakan apa yang sakitnya, pedihnya, pengkhianatannya, seperti kayak gitu. Anak-anaknya pun juga seperti begitu juga gitu. Tapi Om, sebenarnya gini, pas pertama kali ini saya ceritain awal ketemu itu ya, pas pertama kali ketemu dia itu masih SMP ya. Nah ini mungkin Bunda mulai ditempelinnya, saya ngerasanya
mungkin pas pertama kali ketemu Om. Iya memang diguna-guna, dipelet lah, bukan diguna-guna, dipelet. Iya, dipelet kan biasanya kan kalau yang buat ngedeketin itu kan pelet ya. Nah, itu saya ngerasanya tuh ada yang sedikit beda sama Bunda. Dalam arti beda tuh ketika Bunda lagi ngobrol sama orang lain, itu ya seperti Bunda pada umumnya. Tapi ketika Bunda ketemu sama si manusia satu ini nih, enggak aja gitu. Kayak kerbau dicucuk hidungnya ya. Dan saya sebenarnya ketika pertama kali dia datang tuh nggak merta-merta saya langsung kayak Nggak respect. gitu, nggak. Tapi saya malah bisa tanya Bunda sendiri, saya nolak keras. Saya sampai di posisi dimana saya nggak menghargai dia sebagai manusia. Saya sampai kayak, lu siapa? Lu tuh anak mana? Lu berharap respect dari gua? Lu tuh nggak punya apa-apa. Tapi entah kenapa justru di posisi itu Bunda malah memaksa saya untuk hormat dan minta maaf, dan itu letak dari situ mulai letak saya tangan ya. Dan saya ngerasanya di situ mulailah saya ada selek sama Bunda gitu. Dari situlah renggangnya saya sama Bunda. Dulu emang renggangnya bukan karena masalah, tapi kan emang Bunda kan terpaksa kudu nyari usaha kan buat saya juga. Nah kalau di situ baru letaknya karena konflik, dan saya ngerasa ketika dia ada itu panas baik secara situasi maupun hawa. Iya. Saya ngerasanya pas lagi dia ada itu di kamar atas itu kok, kalau nggak pakai kipas atau AC, gerahnya 2 kali ganti baju, kayak wah lepek lah gitu. Padahal suasana nggak terlalu panas ya. Dan lucunya lagi, kadang-kadang pas tiap lagi ada dia tuh hujan Om. Harusnya kan dingin kan. Nah, tapi malah panas gitu, malah gerah gitu, malah saya harus pakai AC, suhunya rendah gitu. Ya biar gimana caranya biar nggak panas. Satu. Terus yang kedua, ketika pas saya lagi setelah Bunda meminta maaf itu, dia tuh merasa mulai kurang ajar. Mulai kurang ajarnya dia, saya ngerasainnya nggak tahu ya, mungkin yang dirasakan Bunda apa, tapi yang dirasakan saya, dia tuh nggak ngasih kontribusi apa-apa ke kita gitu. Saya justru merasakan walaupun masa lalu saya itu buruk dengan bapak saya, tapi saya merasa ketemu dia tuh justru lebih buruk lagi gitu. Padahal tujuannya kita adalah untuk mencari seorang figur, gitu kan. Saya juga nggak ngerti Om, maksudnya saya Pak apa sih sebenarnya, kenapa sih saya tuh sebenarnya bukan tipe orang yang jelalatan ya. Saya tuh tipe fokus dan saya tipe setia sebenarnya. Saya ketemu sama ayahnya Excel, ya cuman udah. Saya bukan perempuan yang nakal atau seperti apa yang sebelum ini saya udah bebas, enggak juga gitu. Saya akhirnya melihat sosok lain selain sosoknya ayahnya Excel karena memang saya tidak bisa mengharapkan apapun dari dia. Dan dia ini mungkin cerita aja ya. Saya cuma pengen, ini gimana sih sebenarnya hidupnya saya ini mau seperti apa sih? Gitu. Saya harus melakukan apa sih? Punya suami tapi tetap jadi tulang punggung. Betul. Punya suami tetap jadi tulang punggung. Dia kita support untuk usaha, tapi dia justru malah selingkuh dengan fasilitas yang kita kasih. Kita kasih mobil, kita kasih uang dan lain sebagainya, itu justru untuk seperti kayak gitu. Saya berharap dengan hadirnya sosok lain itu bisa menjadi sosok ayah yang baik, bisa mengarahkan dan lain sebagainya, juga menjadi panutan secara Islam. Karena saya jujur secara agama saya kurang jauh, seperti kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Apakah ini juga ada faktor lain yang dia tanam di sini kah atau apakah gitu? Mungkin Kisona bisa lihat atau seperti apa. Jadi artinya gini, ada beberapa ilmu pelet yang memang susah dilunturkan. Itu yang dia pakai itu ajian jaran goyang. Kalau ajian jaran goyang ini, makanya kalau ajian jaran goyang ini biasanya dia bisa bikin edan ini artinya tergila, tergila. Mau disakitin kayak gimana pun, mau dihianatin gimana pun. Sekarang Mbak ini kan udah lepas dari dia kan, tapi rasa itu suka keluar, kangen kan, masih pengen ketemu dia kan, walaupun udah merasa ini aja, merasa apa? Kok nih orang nggak
lebih ke situ sih sebenarnya. Kok kamu jahat banget sih jadi orang gitu sih sebenarnya, lebih ke arah situ. Tapi buat move ini susah kan? Ya. Itu dipakai ajian jaran goyang. Jadi ada beberapa ajian pelet ini, jaran goyang, semar lesem, sapu rege. Jadi kalau misalkan ajian jaran goyang, kalau yang kita pakai ilmu Jawa tua itu agak susah. Mbak harus kuat-kuat tirakatnya. Jadi ngelawannya itu harus ngelawan juga secara lahiriah, terus juga Mbak harus kuat keimanannya, bisa move on insya Allah. Tapi kalau untuk aura sih jauh banget. Sebelum pertama kali ketemu saya gelap banget memang. Si Axel juga lumayan gelap, tapi sekarang udah agak bagus. Jadi sekarang tinggal tirakat aja. Jadi saya nanti perlu air buat Mbak, buat netralisir Mbak, air aqua, sama buat ngobatin ibu. Jadi ibunya ini lagi sakit guys. Memang sakitnya sakit medis ya, udah 8 tahun ya Mbak ya. Kurang lebih 8 tahun lah dia nggak bisa apa-apa gitu. Saya cuma minta dengan Allah, karena saya juga nggak memiliki ilmu, nggak punya kesaktian. Saya cuma minta wasilah dari Allah, mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan yang jauh lebih baik dari sekarang. Jadi Eksa mau cerita apa lagi Slow? Tentang hal-hal mistis. Kalau mistis di sini selain dari dua itu dan bau ya Om ya, saya mungkin juga Bunda ngerasain Om, bel. Iya. Itu bunyi. Iya. Jamnya ngeselin gitu. Subuh, jam 6, maghrib. Tapi nggak ada orang di luar. Nggak ada orang. Itu apa tuh? Ada orang nggak, orangnya lari lagi. Enggak, kalau kan ini pintu pagar ditutup. Kalau misalnya toh dibuka pasti kedengeran kayak tadi tuh gerek kayak gitu kan. Dan kalaupun belanya di dalam pagar. Enggak. Di depan. Di depan. Jendela. Berarti harus buka pagar dulu Iya ya. dong. Dan kalaupun ada bocah iseng Om, kan ada CCTV juga, harusnya ketahuan. Tapi ketika saya coba setelah ambil 1 menit sebelum bel itu bunyi, nggak ada orang masuk gitu. Udah diintip dan juga udah dilihat dari CCTV juga gitu. Nggak ada orang, tapi bunyi. Nah itu ngeselinnya di situ. Nah itu kadang-kadang saya agak serem juga kan gitu. Itu pagar jendela kan terbuka gitu, tapi ngebel gitu loh. Kalau misalnya konslet kan teng tong panjang. Ini nggak cuma satu aja sih, teng tong udah kayak gitu. Dia itu yang lebih usil kalau hal kayak gitu biasanya kunti lebih usil itu. Gimana cara dibuang? Ya nanti lain waktu saya coba bersihin deh, saya pagerin rumahnya. Cuman yang paling utama tadi Excel jalanin aja, baca ayat kursi, kalau kuat 100 kali lebih maksimal gitu. Jadi kalau misalkan nanti masih belum bisa hilang, nanti saya coba pagerin ke sini. Lain waktu saya datang lagi ke sini. Ya udah guys, gue coba mau ngobatin ibunya dari Excel nih, neneknya dari Excel. Mudah-mudahan di atas izin Allah ya ada perubahan kayak gitu. Amin. Cuman saya butuh air aqua ada atau air biasa deh. Yang nanti biasanya kan kalau ibu ini harus dilap kan, nggak dimandikan, dilap. Nanti air yang udah saya wasilahin, saya doain buat lap badannya. Beli aja dulu kali ya? Hah? Nggak usah pakai baskom aja. Air itu air keran atau air keran? Air keran buat lap badannya. Ya guys, jadi waktunya kita ngobatin ibunya dari Axel, neneknya yang udah sakit 8 tahun. Sebenarnya sakitnya medis, cuma saya mau coba aja, mudah-mudahan ada perubahan. Oke. Sebenarnya di atas dulu. Nah, Nanti sama di Seno bantu doa, mudah-mudahan sembuh. sehat walafiat, lebih sehat. Siapa namanya? Sugiarsi binti Soikromo.
Jadi saya cuma ngebaca hati dia. Sebenarnya capek kayak gini, Mbak. Iya. Pernah ngomong ke Mbak? Enggak. Tapi saya merasakan lah. Dia capek banget kayak gini gitu. Ya Mbak ya. Umurnya udah berapa? 84. 84 ya. Kayak gini berarti udah ada 8 tahunan. Iya. Di sebelah sana juga udah siap begitu. Yang memang dia mati semuanya. Ini yang ini. Ini setelah dari rumah sakit aja nih. Yang sini, Kenapa? apa kayak stroke kayak gitu. Tapi kedengeran masih. Oh, suara pendengarannya luar biasa. Mbah, badannya apa yang dirasa? Yang sakit di bagian mana, Mbah? Agak susah mas bicara. Agak susah ya. Mbah, coba bilang Allahu Akbar pelan-pelan. Allah. Mbah kalau dengar kedipin matanya ya. Mbah masih dengar saya ngomong. Mbah masih dengar saya ngomong. Kedipin aja matanya. Masih. Cuman memang udah berapa bulan lah setelah dari rumah sakit, dari Januari aja lah bicaranya udah susah. Tadinya masih agak lancar bicaranya. Masih bisa cerita, masih bisa sering ngajak pulang gitu kan. Ngajak pulang tuh pulang kemana? Pulang ke Wonogiri. Mbah nanti baca surat Qul Huwallahu Ahad masih bisa dalam hati aja. Bisa. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa Mbah? Masih bisa berarti ya. Berarti pendengarannya normal ya. Normal, pendengarannya normal. Mbak minta sama Allah, minta kesembuhan. Paling enggak Mbah bisa bicara. Iya. Mbah kalau misalkan saya ngomong nanti kalau Mbah bisa kedip mata atau ya gitu aja. Sakit Mbah? Sakit? Ditekannya sakit? Coba Mbak bisa berbicara Allah. Ya. Nggak bisa keluar ya? Ya. Allah. Gimana? Allah. Jadi nanti perbanyak baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam hati aja ya. Bisa bacanya? Bisa.
atau baca qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bisa baca itu dalam hati ya, nanti dilihat perubahannya Mbak. Balun aja Mbak, ini kakinya semua balun. Jadi dia untuk hal lain udah nggak bisa gerak, ngomong nggak bisa, semua nggak bisa, cuman pendengarannya masih tajam. Insya Allah dengan sering dibaca zikrullah bisa ada perubahan walaupun cuma hanya bicara gitu. Nggak ada yang mustahil kalau Allah itu udah mengijabah gitu. Oke, jadi cukup sekian konten hari ini, nanti kita lanjut di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.